Film diawali dengan diperlihatkan seorang polisi yang bernama Saksit. Dia baru saja memulai karirnya dan ditugaskan ke wilayah Propiram. Jadi Propiram adalah nama suatu desa yang berada di negara Thailand. Nah, setelah itu dia datang ke kantor dan memperkenalkan diri dengan atasannya yang bernama Inspektur Pitak. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba ada angin kencang yang membuat berkas sang inspektur berantakan. Dan tepat di atas kertasnya terdapat selembar bunga yang jatuh dari pohon. Dari sini sang inspektur memiliki firasat yang tidak enak. Dan benar saja, tiba-tiba datang anggota yang memberi kabar bahwa terjadi insiden pembunuhan di dekat rel kereta api. Mereka pun bergegas menuju TKP. Setelah berada di TKP, mereka menemukan jasad wanita tanpa identitas yang sudah mulai membusuk. Sang inspektur memanggil seorang pria tua bernama Ton sebagai tukang gali kubur. Di sana juga Letnan Saksit menemukan barang bukti sebuah kantong tas yang diduga kuat itu miliknya korban. Kemudian kita dibawa flashback di mana waktu itu korban masih hidup. Jadi guys, ceritanya saat itu korban sedang naik kereta api. Di dalam sana petugas kereta api memeriksa tiket para penumpang. Ketika giliran si korban yang diperiksa, dia malah tidak memiliki tiket. Petugas pun bertanya hendak kemana dan kenapa tidak memiliki tiket. Si korban menjawab dia mau ke Uttaradit. Sedangkan waktu itu stasiun Uttaradit masih sangat jauh. Si petugas pun akhirnya meminta uang di dalam gerbong untuk membeli tiket sekaligus dendanya. Tapi si korban seperti orang linglung dan berkata bahwa dirinya tidak memiliki uang. Alhasil para petugas itu pun marah dan secara kebetulan tidak jauh lagi kereta akan berhenti di stasiun Propiram. Karena tidak memiliki tiket, para petugas pun mengikuti peraturan yang ada, yaitu menurunkan secara paksa si korban ke stasiun Propiram. Balik lagi ke masa sekarang, setelah jasad si korban dipindahkan, polisi pun terus melakukan investigasi. Sang inspektur memanggil seorang dokter lokal yang bernama Lem. Dokter Lem ini adalah seorang dokter yang biasa menangani para tentara di desa Propiram. Dan menurut asumsinya, si korban meninggal karena kecelakaan, bukan dibunuh. Asumsi itu dia dapat dari jasadnya yang ditemukan wajahnya yang lebam, rahangnya patah, dan terdapat darah di selengkinya akibat mens. อาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากอุบัติเหตุ ร่างกายน่าจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง Lalu Ton berkata jasad ini dikuburkan atau dikremasi. Sang inspektur yang kurang puas dengan jawaban dari Dr. Lem, dia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit lokal. ประสานงานไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดด้วย ครับผม มันจำดิเอาให้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปที Sesampainya di rumah sakit, berbeda dengan pernyataan dari Dr. Lem. Seorang dokter yang berada di rumah sakit itu menyatakan bahwa korban meninggal karena diperkaos lalu dihabisi. Hal itu dibuktikan terdapat bekas darah di bagian putihnya mata, menandakan bahwa dia kekurangan oksigen sesuai dengan luka di lehernya, dan juga ada bekas cairan sperm yang sudah kering menempel di organ sensitif. ตาขาวใต้ตาดำเนี่ยมีจุดเลือดแต่ที่อวัยวะเพศเนี่ย Tidak henti-hentinya, sang inspektur mencari kebenaran dan dia melihat cap sebuah toko yang ada di kantong tasnya si korban. Mereka berdua pun mendatangi toko tersebut. Dari sinilah baru diketahui bahwa si korban adalah menantunya seorang pelayan di toko itu. Korban tersebut bernama Samnian. Mertuanya lalu datang dan histeris saat melihat jasad sang menantu telah terbujur kaku. Di kantor polisi itu, ibu mertuanya lalu menceritakan kronologinya. Waktu itu Samnian pergi dari rumah karena dia bersikeras ingin menemui suaminya bernama Suk yang bekerja di Uttaradit. Suk pergi ke Uttaradit saat anaknya masih umur 1 tahun. Psikologisnya Samnian agak sedikit terganggu akibat ditinggal sang suami terlalu lama. Suk น่ะไปทำไม้อยู่ลงเรื่อยอุตรดิตถ์จะไปอุตรดิตถ์ท่าเดียวอะได้ขวบเศษ
อีเนี่ยน่ะมันปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อ เมื่อกี้ป้าบอกฝากใครนะ Ibu mertuanya juga bercerita bahwa Semnian diantar oleh seseorang ke stasiun atas permintaannya, dan orang itu tidak lain adalah teman dari suaminya Samnian sendiri. Sang inspektur kemudian memanggil teman suaminya itu untuk dimintai keterangan. แหมแค่ที่มึงช่วยกูหน่อยไม่ได้ไง Setelah berada di kantor polisi, giliran dia yang diinterogasi. Dia bercerita waktu dirinya akan mengantarkan Samnian ke stasiun. Tiba-tiba Samnian minta pulang kembali dengan alasan rindu dengan putranya. Tentu saja hal itu membuatnya marah karena sudah berada di pertengahan jalan dan teman suaminya itu menurunkannya di tempat antah berantah. ฉันคิดถึงลูกพาฉันกลับทีเนี่ยเอ้ยมึงนี่เร็วสิไปเข้าไปรอในศาลานู่น Di kantor sana juga dia bercerita bahwa mertuanya Samnian tidak suka dengan Samnian dan meminta agar membuang atau menurunkannya di stasiun Pitsanulok, yaitu stasiun yang tak jauh dari rumahnya. Tapi karena dia menghargai suaminya Samnian, akhirnya dia menjemputnya kembali dan mengantarkan ke stasiun yang dituju. ไอ้ชัยไอ้เวรมึงขายกูใช่ไหมไอ้เหี้ย ใจเย็นๆก่อน ไอ้เหี้ยชัยมึงกักกำกูอยู่ได้ไอ้แก Sersan Saksit dan Inspektur Pitak pun akhirnya mendatangi stasiun Prompiram. Di sini mereka mendapatkan saksi seorang penjual kopi. Si penjual kopi bercerita waktu itu dia telah memberi makan pada Samnian karena rasa kasihan, dan Samnian juga menjelaskan bahwa dia akan pergi menuju Uttaradit. กินขนมเปี๊ยะนี่ไปก่อนก็แล้วกันนะ เดี๋ยวใครพาเลื่อมาทีเนี่ย จะไปไกลอีก เวรกรรมแท้ๆเลยวังนี้รถไฟมาหมกมันต้องพุ่งนี้เดียว Tidak menyerah begitu saja, malam harinya sang inspektur menugaskan Sersan Saksit dan satu orang lainnya untuk mengintai kedai si penjual kopi. Di sana Saksit bertemu dengan seorang pria yang mencurigakan yang belum diketahui identitasnya. Selain itu juga, dari hasil pengintaian mereka, bahwa si Kang Kopi bertemu dengan Yam di kedainya. Jadi Yam ini adalah seorang pria tua yang memiliki catatan kriminal di kampung Prompiram. Atas dasar hal itulah, lalu Inspektur Pitak dan anggotanya menuju ke kediaman Yam. Disinilah letak keistimewaan film ini. Meskipun rumah Yam kecil terbuat dari bilik anyaman bambu, tapi sang inspektur berintegritas dalam mengungkapkan kasus ini. Dan itu ditunjukkan dengan adegan-adegan yang sangat apik. Salah satunya di adegan ini saat para polisi mendatangi seseorang yang mereka curigai. Tapi karena belum memiliki dasar yang kuat, polisi-polisi itu pun mendatangi rumah orang tersebut tanpa membawa surat penggeledahan. Sewaktu dipanggil-panggil dari depan rumah, Yam si pemilik rumah tak kunjung keluar. Berkali-kali memanggil, tetap tidak keluar juga. Karena kesal, salah satu dari mereka pun berkata, "Gimana kalau kita masuk saja?" Sang inspektur melarang karena Yam belum ditetapkan sebagai tersangka. Karena mereka tidak membawa surat resmi dan menggeledah rumah seseorang akan menjadi pelanggaran hukum walaupun Yam tidak mengerti hukum. ไอ้หยำนี่ตำรวจนะ ออกมาเดี๋ยวนี้นะ บุกรุกนั้นมันผิดกฎหมายนะจ๊ะนายหยำอยู่หรือเปล่าออกมาคุยกันหน่อยสิแล้วเวลานี้นายหยำไม่ใช่คนร้าย Di dalam sana, Yam yang sedang meracik ganjo pun panik ketika melihat banyak polisi di luar, dan dia pun berusaha kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka, yang singkatnya Yam berhasil tertangkap oleh para petugas. หยุดที่นี่เปล่าตามจับมันนายได้ไป Kini giliran Yam yang diinterogasi. Dia bercerita waktu itu dirinya sedang berada di kedai kopi dan melihat Samnian di sana. Karena Samnian ini seperti orang linglung dan tidak tahu arah tujuan, dia merasa kasihan dan membawanya pulang, berniat hanya untuk menolong. Nah, sesampainya di rumah, Samnian disuruh mandi. เวลาจะอาบน้ำอ่ะเองก็ลงไปตรงนั้นน่ะทำได้ไหม Karena belum ada bukti yang cukup kuat, Yam pun akhirnya dilepaskan untuk sementara. Di keesokan harinya di kantor polisi, ketua distrik mendatangi Inspektur Pitak. Ketua distrik itu membawa sebuah bingkisan dan menyampaikan terima kasihnya kepada pihak kepolisian karena telah menangkap Yam. Lalu Inspektur Pitak menjelaskan bahwa dia hanya menginterogasi Yam, bukan menangkapnya sebagai pelaku, karena belum cukup bukti yang kuat. ผมทราบว่าสารวัตรจับตัวคนร้ายได้แต่ไอ้แหยมมันมีประวัตินะครับ
ชาวบ้านทุกคนต้องการขอบคุณสารวัตรมากนะครับ อะไรยังเลยครับ ผมยังไม่ได้จับใครเลย Ketua distrik itu sangat berharap bahwa kasus ini segera ditutup dan Yam ditetapkan sebagai tersangka karena menurutnya Yam ini adalah mantan seorang narapidana yang memiliki catatan riwayat buruk di kampung ini. Di adegan ini juga kita diperlihatkan dengan betapa bijaknya seorang aparatur negara di mana seseorang yang memiliki jabatan datang ke kantor dan membawa sebuah bingkisan yang dihiasi pita. Inspektur Pitak pun menerima ketua distrik itu dengan sangat ramah, tapi sang inspektur menolak pemberiannya. Di tahun 1977, hadiah berupa makanan yang dihiasi pita semacam itu pastilah tergolong mewah, apalagi dengan ekonomi di kampung Prompiram biasa-biasa saja. Adegan ini pun dengan bagus, tingginya integritas polisi menjaga kejujuran dalam profesinya. Kemudian ketua distrik itu pun pergi dengan raut wajah yang kesal kepada sang inspektur karena telah melepaskan Yam. คนพิรามอาจช่วยอะไรสารวัตรไม่ได้ ช่วยมาเอากระเช้ากลับไปด้วยนะครับเดี๋ยวกำนัน Namun setelah itu, Yam pun ditangkap dan diinterogasi kembali. Dia berani bersumpah bahwa bukan dirinya pelaku kejahatan itu. Bahkan dia sampai membuka celananya dan memperlihatkan kepada sang inspektur bahwa dia sudah tidak memiliki burung lagi akibat sebuah insiden. Yang itu artinya guys, tidak mungkin jika Yam yang melakukan hal itu terhadap Samnian. Akhirnya sang inspektur percaya dengan pernyataan dari Yam, tapi dia tetap dihukum atas kepemilikan ganjo. ดูกางเกงทำไมดูเกงโดนประหารมาดิจังมันพอแล้ว Inspektur Pitak pun masih kebingungan atas kasus yang menimpa Samnian, dan dia pergi lagi ke TKP untuk mencari barang bukti lain. Saat mereka berdua sedang berada di TKP, Sersan Saksit menemukan puntung rokok yang sama persis seperti milik seseorang pria yang ia temui saat mengintai di kedai kopi. Polisi pun bergegas menuju tempat pemuda itu. Setelah ditelusuri bahwa pemuda tersebut bernama Nut, di sana mereka tidak menemukannya dan menurut info dari tetangga bahwa rumahnya sudah lama tidak ditempati. Karena diketahui Nut ini adalah teman dari anaknya Pak Kades yang bernama Paul. Akhirnya polisi pun mencari Paul ke rumahnya, tapi sayangnya dia pun tidak ada di rumah. Di malam hari, ketua distrik dan Pak Kades mendatangi kantor polisi dan menanyakan ada apa dia mencari anaknya. Di kantor polisi, Pak Kades bercerita seperti yang diceritakan oleh Yam sebelumnya. Waktu itu, dia dan ketua distrik pergi ke rumah Yam. Ketua distrik itu meminta Yam untuk membantu desa sebelah yang akan mengadakan sebuah acara. Karena kekurangan tenaga, Yam disuruh pergi dan membantu desa sebelah. Saat sedang mengobrol, mereka berdua melihat Samnian di belakang rumahnya Yam. Mereka berdua bertanya, apa itu istri Yam? Yam menjawab tidak, wanita itu dia temui di stasiun. Setelah itu, mereka berdua pun pergi. ข้าเรียกว่าเมียเองสิ มีเมียสวยได้ขนาดนี้ก็ดีสิครับ 6 โมงอย่ามัวโอเออยู่นะ Saat Yam akan pergi membantu desa sebelah, dia memberikan uang kepada Samnian untuk membeli tiket kereta dikarenakan Yam akan bermalam selama beberapa hari. เอ็งเอาเงินเนี่ยไปตีตั๋วไปเองเข้าใจไหม รู้เรื่องสิ อย่างนั้นสิวะ ไอ้แหยมมันใส่ความไอ้เชี่ย Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan hasil interogasi dari mereka yang menurut sang inspektur ceritanya tidak nyambung dan seperti gugup, bisa disimpulkan bahwa mereka berdua telah berbohong. Akhirnya, sang inspektur pun menahan untuk sementara waktu sampai menemukan bukti lain. Di sini sang inspektur tidak pandang bulu, sekalipun dua orang yang ditahannya itu memiliki peranan penting di desa. ควบคุมตัวกำนันไว้ก่อนนะสารภาพมันเถอะกำนัน อ๋อนี่จะมาสงสัยผมอย่างนั้นเหรอ Di dalam sel sana, ketua distrik dan Pak Kades pun beradu mulut saling menyalahkan satu sama lain. Inspektur Pitak hanya bisa tersenyum mendengar pertengkaran mereka berdua. Dia yakin kasus ini ada kaitannya dengan mereka. Karena kesal, ketua distrik itu pun berteriak memanggil sang inspektur. Dia berkata bahwa Dr. Lem juga terlibat. Mulai dari sinilah para polisi sedikit mendapat titik terang dalam menyelesaikan kasus ini. ต้องไปจับมันนะครับ โอ้มด ไอ้หมอเหลิมมันก็เอาด้วยสารวัตรเว้ย Tidak lama berselang, anak Pak Kades yang bernama Paul datang. Dia berkata bahwa ayahnya tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan. Dia mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah. ผมเป็นคนท Kemudian Paul menceritakan kejadian yang sebenarnya berawal dari dia datang ke rumah Yam untuk membeli ganjo. Ternyata waktu itu Yam tidak ada di rumah dan malah bertemu dengan Samnian. Dia pun berkata kepada Samnian untuk tidak usah takut karena dirinya sering datang ke sini. Dia berjanji setelah urusannya selesai dia akan pergi. เดี๋ยวเสร็จนี่ฉันก็ไปแล้ว
ไม่มีไรหรอกพี่สาวไม่ต้องกลัว Waktu itu Samnian beranjak akan pergi mandi. Sementara di dalam sana, Paul sedang menikmati di setiap hisapan ganjo sampai berhalusinasi. Di waktu yang bersamaan, Samnian telah selesai dari mandinya. Pengaruh dari efek ganjo yang menutupi akal sehatnya, dia mulai berniat jahat dan memaksa Samnian untuk berpusreng dengannya. Kepala daya Samnian yang seorang wanita, dia dipukuli, dia hanya bisa pasrah saat aksi itu terjadi. Setelah selesai, dia pun pulang dan bertemu dengan ayahnya di jalan. Bukannya pulang, dia malah pergi ke acara hiburan yang diadakan oleh anggota dewan setempat. Di sana Paul bercerita kepada Nut bahwa ada seorang wanita di rumah Yam. Di kantor polisi, ketua distrik pun menceritakan bahwa malam itu dia mendatangi rumah Yam bersama dengan Pak Kades untuk melihat situasi. Dia merasa ada sesuatu yang janggal karena di acara pesta hiburan itu banyak warga yang meninggalkan acaranya dan menuju rumah Yam. Pas dia menyusul ke sana ternyata tidak ada siapa-siapa dan rumahnya pun dalam keadaan berantakan seperti habis terjadi keributan. Kemudian dia dan Pak Kades berpatroli sampai ke ladang jagung. Mereka kaget menemukan Samnian tergeletak dalam keadaan pingsan. Ketua distrik pun pergi untuk memanggil Dr. Lem dan meninggalkan Pak Kades sendirian di sana. Bukannya ditolong, Pak Kades malah memanfaatkan situasi tersebut dengan melampiaskan aksi bejatnya. ใจดีๆไว้นะผู้ใหญ่ไม่ได้ฆ่าแล้วใครฆ่า Berselang 1 jam, Dr. Lem pun datang dan Pak Kades bergegas pulang meninggalkan mereka. Mereka berdua sempat bingung dengan tingkah Pak Kades yang terburu-buru. Di sini dokter memeriksa keadaan Samnian. Dia berkata bahwa wanita ini masih hidup. Dia menemukan bekas cairan yang masih basah di anunya, yang itu artinya si Pak Kades baru saja melakukan hal yang tidak-tidak terhadap Samnian. Sama bejatnya seperti Pak Kades, setelah mengamati Samnian, bukannya ditolong, si dokter Sinting ini malah menyuruh ketua distrik untuk menggilirnya. Awalnya dia ragu, tapi karena melihat pahanya yang putih, akhirnya ketua distrik itu pun mempusrengnya. แล้วผมจะเอาทีหลังเองก็ได้ พูดจริงหรือพูดเล่น จริงสิ Kini giliran Dr. Lem yang diinterogasi. Dia bersumpah bahwa bukan dia yang membunuh Samnian. Setelah diinterogasi, dia pun dibebaskan. Saksit pun bertanya kepada sang inspektur kenapa Dr. Lem dilepaskan. Dengan santainya sang inspektur menjawab, dia hanya sebagai umpan kecil untuk menangkap ikan yang lebih besar. อยากรู้เหรอกุ้งฝอยตกปลากระพงไง Berlanjut ke Ton, si tukang gali kubur yang didatangi oleh Saksit dan Pitak. Sesuai info yang didapat dari Pak Kepala Distrik. Jadi Kepala Distrik ini tidak mau dirinya sendiri yang dilibatkan, tapi dia ngajak yang lainnya juga membeberkan semua rentetannya. Lalu mereka membawanya ke kantor polisi. Di sana Ton bercerita bahwa dia sedang mabuk, dia didatangi oleh Dr. Lem. Dr. Lem meminta Ton untuk mengurus Samnian dan membakarnya. Tidak lupa juga, sebagai sogokan, Dr. Lem memberinya beberapa lembar uang. Dia lalu membawa Samnian ke rumahnya. Di sini lagi-lagi dengan keadaan yang tidak berdaya, Ton mencoba melakukan hal yang kotor, tapi usahanya terhenti saat temannya datang. Seperti yang kita duga, bahwa teman Ton juga ingin merasakan. Namun Samnian keburu sadar dan menendangnya. Setelah itu Samnian pun berlari dari sana. Sampai kemudian, kerja keras polisi berhasil meringkus orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kasus kejahatan ini. Yang lebih mengerikannya lagi, pelaku kejahatan ini bukan hanya satu orang saja, tapi cukup banyak. 2 diantaranya para pejabat desa dan Dr. Lem. หลีกเลี่ยงความรุนแรงนะ Ketika para pejabat desa itu ditangkap, wali kota di daerah Prompiram mendatangi kantor polisi dan meminta agar kedua orang itu dibebaskan dengan alasan karena 2 orang itu memberikan dukungan suara kepadanya dalam pemilihan wali kota. Lagi-lagi sikap Inspektur Pitak membuat kita kagum. Dia kembali menunjukkan integritasnya yang tinggi. Dia menolak permintaan itu meski diancam akan dimutasi ke daerah lain. Inspektur Pitak tidak pernah takut dengan ancaman siapapun demi mengungkap sebuah kebenaran. Dia tidak akan pernah berhenti sampai benar-benar ditemukan siapa yang telah membunuh Samnian. คุณเอาเขามาขังเหมือนหมูเหมือนหมาได้ยังไง คุณต้องปล่อยเขานะมันสำคัญอะไรกันหนาคุณพิทักษ์คุณมันเฮงซวย
Di sini ada salah satu tersangka yang diduga kuat dengan pembunuhan Samnian. Pemuda itu pun lalu dipanggil dan diinterogasi. Dia bercerita waktu itu dia dan beberapa orang temannya yang sedang menonton hiburan diajak oleh Nut pergi ke rumah Yam. Sesampainya di rumah Yam, yang duluan masuk adalah Nut. Dia pun masuk dan memaksa Samnian untuk berpusreng. Tapi Samnian berontak dan melawan. Karena hal itu, Nut pun memukulnya hingga pingsan, dan disinilah penderitaan besar Samnian. Selesai Nut, giliran yang lainnya masuk dengan beramai-ramai. Tapi Samnian sudah kabur dari sana lewat jendela belakang. Terjadi aksi kejar-kejaran sampai di ladang jagung. Setelah lama mencari, akhirnya Samnian pun tertangkap. Saat sedang menginterogasi, Inspektur Pitak pun dipanggil atasannya. Atasannya meminta Pitak untuk menghentikan kasus itu karena besok sang inspektur akan dipindahkan ke daerah lain. Hal itu tidak mengendorkan niatnya untuk memberantas kasus ini sampai ke akarnya. Lalu dia bergerak cepat untuk menangkap satu tersangka lagi, yaitu Nut, karena waktu tinggal sehari lagi. Diketahui Nut sedang berada di hotel bersama wanita nakal. Saat Nut keluar, Saksit dan yang lainnya pun datang. Terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak di antara mereka. Yang singkat ceritanya, Nut pun berhasil diringkus oleh polisi. Setelah berada di kantor polisi, Nut pun diinterogasi. Dia bercerita kenapa membunuh Samnian. Saat Samnian berhasil kabur dari rumahnya Ton yang akan memperkaosnya saat itu, Samnian kembali ke rumah Yam dan mengemasi barangnya untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi, datanglah Nut dan teman-temannya. Dia khawatir jika Samnian akan melapor ke polisi. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya Nut kembali mendapatkan Samnian. Setelah tertangkap, Nut mencekiknya menggunakan tali hingga Samnian tewas saat itu juga. Agar terlihat seolah-olah kejadian itu merupakan kecelakaan, Nut pun menaruh jasad Samnian melintang di rel kereta api. Namun waktu itu ada seseorang yang memindahkan jasadnya Samnian di semak-semak dekat rel. Dia adalah petugas kereta api. Terungkap sudah kasus yang rumit ini, mereka semua ditangkap dan dipenjarakan tanpa terkecuali. Di akhir kisah kita diperlihatkan dengan Inspektur Pitak yang telah dipindah tugaskan ke daerah lain sesuai permintaan atasannya. Berselang 1 tahun, kini giliran Letnan Saksit yang dipindahkan ke daerah lain, tapi sebelum Letnan Saksit dipindahkan, dia menuliskan pesan. Milikilah keberanian untuk mengatakan tidak. Milikilah keberanian untuk menghadapi kebenaran. Lakukan hal yang besar karena memang itu benar. Inilah kunci penting untuk hidup dengan integritas. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Macrab Case of Prompiram. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.